Langkah pertama ke kota tua. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, menyapu tembok-tembok tua di kawasan kota tua dengan cahaya nostalgia. Di antara bangunan kolonial yang berjejer, satu bangunan mencuri perhatian Dimas, dindingnya merah pekat, jendelanya tinggi dengan bingkai kayu jati tua, dan di atas pintu besar terukir angka 1730 yang nyaris tertutup lumut. Bangunan itu, kata orang, disebut Toko Merah. Dimas melangkah pelan menapaki jalan berbatu yang mengarah ke bangunan itu. Udara lembab sore hari membawa aroma debu bercampur laut dari pelabuhan Sunda Kelapa yang tak jauh dari sana. Ia memegang kamera di tangan, mencoba menangkap sudut-sudut arsitektur kuno untuk riset bukunya, Jejak Tersembunyi Jakarta. Namun begitu ia mendekat, hawa aneh menyelimuti. Seolah udara di sekitar Toko Merah menjadi lebih dingin. Pintu besar itu terbuka sedikit, berderit pelan. Dari dalam, suara sandal menyeret terdengar mendekat. Seorang pria tua muncul. Rambutnya putih, kulitnya legam, dan matanya tajam namun teduh. Ia mengenakan seragam penjaga bangunan bersejarah. "Mas mau ngapain?" Suaranya berat tapi bersahabat. "Saya Dimas, jurnalis. Lagi riset buat buku." Katanya bangunan ini dulunya rumah gubernur ya, Pak? Pria tua itu tersenyum tipis. "Betul, Baron van Imhoff. Tapi bukan cuma itu. Banyak cerita yang gak ditulis di buku sejarah." "Cerita seperti apa?" tanya Dimas, penasaran. Pak Wiryo memandang ke arah lantai marmer merah yang berkilau samar dalam cahaya lampu gantung. "Kadang warna merah itu bukan cuma cat." Dimas mengernyit. "Maksud Bapak?" Pak Wiryo tak menjawab. Ia hanya mempersilakan Dimas masuk. Langkah pertama Dimas di dalam Toko Merah terasa berat. Setiap langkah memunculkan gema panjang yang seolah menyapa dari masa lalu. Ruangan besar dengan langit-langit tinggi itu penuh aroma kayu tua dan sejarah. Di dinding tergantung potret seorang pria Belanda berwajah dingin, Gubernur Jenderal van Imhoff. Tatapan matanya seolah mengikuti kemanapun Dimas melangkah. Di ruang belakang, ada tangga kayu melingkar menuju lantai 2. Di bawahnya, sebuah peti kayu besar berukir naga Tiongkok berdiri tertutup debu tebal. "Dulu rumah ini bukan sekadar tempat tinggal," kata Pak Wiryo pelan. "Pernah jadi markas, jadi kantor, dan tempat penghakiman." Dimas menelan ludah. "Apa itu sebabnya disebut Toko Merah?" "Orang bilang karena temboknya merah," jawab Pak Wiryo. "Tapi ada juga yang bilang karena dulu lantainya pernah disiram darah." Suara itu membuat bulu kuduk Dimas merinding. Ia menatap ke arah lantai marmer yang berkilau di bawah cahaya kuning redup. Untuk sesaat, ia merasa melihat noda gelap samar, seperti bekas sesuatu yang tak bisa hilang. Angin dingin berhembus, menggoyangkan tirai tipis di jendela tua. Dari luar, suara lonceng menara gereja Sion berdentang 3 kali. Pak Wiryo berbalik, menatap Dimas dengan sorot mata serius. "Kalau Mas cuma mau nulis, nulis aja. Tapi kalau Mas mau tahu yang sebenarnya?" "Ya?" Dimas menunggu. "Jangan buka ruangan di lantai 2. Di sana, waktu berhenti sejak tahun 1740. Suara dari masa lalu. Sore berganti malam dengan cepat di kota tua. Langit Jakarta kini pekat, diselimuti awan kelabu yang menggantung berat di atas bangunan-bangunan kolonial. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas batu-batu tua yang basah oleh hujan gerimis. Toko Merah tampak semakin menyeramkan, tembok merahnya menjadi lebih gelap, seperti menyerap warna malam. Dimas masih berada di dalam bangunan itu. Ia duduk di tangga kayu besar, memandangi ruangan yang kini hanya diterangi cahaya lampu gantung kuning. Bayang-bayang bergerak di dinding seiring nyala lampu yang bergetar halus. Pak Wiryo sudah berpamitan, meninggalkannya sendirian untuk mengamati aura bangunan itu, seperti yang ia katakan. "Kalau Mas Dimas mau tahu kisahnya, kadang bangunan tua bicara sendiri," pesan Pak Wiryo sebelum pergi. Dimas tersenyum sinis waktu itu. Ia jurnalis, bukan orang yang percaya mistik. Tapi malam itu, entah mengapa, udara di dalam Toko Merah terasa berat. Hening. Seolah setiap hembusan napasnya bisa menggema di antara dinding tua. Ia menyalakan kamera dan mulai mengambil gambar di sekeliling ruangan. Fokus lensanya menyorot dinding bata merah, pintu jati tua, dan lukisan-lukisan berdebu. Lalu,
Ia berhenti di depan sebuah cermin besar berbingkai emas di ujung ruangan. Permukaannya buram, tapi masih memantulkan bayangan samar-samar. Dimas mengatur tripod, lalu berbicara ke kamera. Sekarang pukul 9 malam. Saya berada di dalam bangunan yang dikenal sebagai Toko Merah. Tempat ini dibangun tahun 1730 oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Banyak kisah mistis beredar, tapi malam ini, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ia berhenti sejenak, menatap refleksinya di cermin. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangan di cermin tampak sedikit berbeda. Di belakang sosoknya, ada bayangan lain, samar, seperti seorang wanita berdiri beberapa langkah di belakangnya. Dimas berbalik cepat. Kosong. Tak ada siapapun. Ia menelan ludah, menatap lagi ke cermin. Kini hanya dirinya yang terlihat, namun ada noda lembab seperti bekas telapak tangan di permukaannya. Efek cahaya, mungkin, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan pengambilan gambar, berpindah ke ruangan samping. Di sana, meja panjang dari kayu eboni masih berdiri, penuh debu. Di atasnya ada lilin-lilin tua yang sudah meleleh sebagian, dan sebuah jam antik berhenti tepat pada pukul 11.47. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari lantai atas. Tok, tok, tok. Langkah itu berat, ritmis, dan terasa sangat nyata. Dimas berhenti menatap ke arah tangga. Tak ada cahaya di sana, hanya kegelapan pekat. Ia mematikan kameranya, lalu menyalakan senter ponsel. Pak Wiryo, panggilnya. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti, tepat di atas tangga. Dimas menatap ke sana lama. Jantungnya berdetak cepat. Dalam cahaya senter yang lemah, ia melihat sesuatu. Ujung rok putih yang sedikit bergerak. Seperti ada seseorang berdiri di atas sana, separuh tubuhnya tertutup bayangan. Siapa di situ? Suaranya bergetar. Rok itu bergoyang pelan, lalu hilang ke arah lorong lantai 2. Dimas, antara takut dan penasaran, menaiki tangga kayu yang berderit di setiap langkahnya. Di puncak tangga, udara lebih dingin. Ada 3 pintu di sana, 2 terkunci rapat, 1 terbuka sedikit. Dari balik pintu yang terbuka itu, keluar aroma aneh, campuran wangi bunga melati dan bau besi tua. Dimas mendorong pintunya perlahan. Di dalamnya ada sebuah kamar besar dengan dinding cat merah pudar, dipenuhi furnitur antik. Di tengah kamar, berdiri sebuah piano tua dengan penutupnya terbuka. Dan di atas tuts piano itu, ada setangkai bunga melati segar. Bunga itu masih basah, seolah baru diletakkan seseorang beberapa menit lalu. Sebelum sempat berpikir, nada-nada piano berbunyi pelan. Nada yang lirih, seperti dimainkan oleh tangan tak terlihat. Suaranya bergetar, lembut namun penuh duka. Dimas terpaku, tubuhnya kaku. Nada itu berubah menjadi lagu. Lagu Belanda lama, Slaap Kindje Slaap. Lagu Nina Bobo. Namun di tengah lagu, suara lain menyusup, suara perempuan berbisik dari dekat telinganya. Laat migaan. Dimas membalik tubuhnya. Tak ada siapa-siapa. Tapi bisikan itu kini terdengar jelas dari arah cermin di dinding, cermin yang sama seperti di bawah, berbingkai emas. Di permukaannya muncul bayangan samar seorang wanita muda berkulit pucat, mengenakan gaun putih renda abad ke-18. Rambut pirangnya terurai, matanya sendu menatap ke arah Dimas. Ia tak bicara, hanya menatap, lalu perlahan mengangkat tangannya seolah memohon sesuatu. "Siapa kamu?" tanya Dimas pelan. Wanita itu tak menjawab. Tapi di kaca, di bawah bayangannya, muncul tulisan samar, seperti embun yang membentuk kata. 1740. Cahaya senter Dimas bergetar. Ia mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Namun saat ia menatap lagi ke cermin, bayangan itu lenyap. Cermin kembali memantulkan hanya dirinya, dengan wajah pucat dan mata membelalak. Di luar, petir menyambar, menerangi ruangan untuk sesaat. Dan di dalam cahaya itu, ia sempat melihat sesuatu di lantai dekat piano, sebuah buku catatan kulit tua dengan lambang mahkota Belanda di sampulnya. Dimas menatap buku itu. Tangannya bergetar, tapi ia tahu satu hal. Cerita yang dicari baru saja membuka dirinya. Dan Toko Merah baru saja berbicara. Catatan rahasia gubernur. Hujan turun deras di luar,
membasahi jendela besar toko merah yang sudah berusia hampir 3 abad. Petir sesekali menyambar langit Jakarta, dan cahaya kilat yang memantul di dinding bata merah menambah suasana mencekam. Di tengah ruangan lantai 2 yang sunyi, Dimas duduk di depan meja kayu tua dengan buku kulit berwarna coklat gelap di tangannya. Buku itu masih lembab, berdebu, dan terikat dengan tali kulit yang sudah rapuh. Di sampulnya terdapat lambang mahkota Belanda yang diukir halus dengan tulisan Latin, Imhoffia. Di bawahnya tertulis tanggal 1740, tahun yang sama dengan angka yang muncul di cermin. Dimas menatap buku itu lama. Setiap insting jurnalistiknya berteriak untuk membuka dan membaca isinya, meski pikirannya masih diselimuti ketakutan. Di luar kamar, lantai kayu berderit pelan, seperti ada seseorang berjalan di sana. Tapi ia tak peduli. Ia ingin tahu. Perlahan ia membuka tali pengikatnya. Debu beterbangan, dan aroma kertas tua menyeruak ke udara. Halaman pertama berisi tulisan tangan rapi dengan tinta kecoklatan. Hari ke-12 bulan Oktober, tahun Tuhan 1740. Malam ini, Batavia terbakar oleh amarah dan darah. Aku, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, menulis ini dari rumah baruku di tepi Sungai Ciliwung. Dindingnya merah, seperti warna langit malam ini. Dimas membaca dengan saksama. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menelusuri halaman berikutnya, yang kini penuh dengan catatan pribadi sang gubernur, bukan laporan resmi, tapi pengakuan. Mereka menyebutku pemimpin, tapi aku hanyalah penguasa yang terjebak di antara cinta dan kewajiban. Nyonya Elise, istriku, menyimpan rahasia yang lebih kelam daripada peperangan. Ia jatuh cinta pada lelaki pribumi, seorang penerjemah dari Tiongkok bernama Arwan. Aku tahu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, di kamar ini. Dimas berhenti membaca, menatap sekeliling ruangan. Kamar yang ia tempati sekarang adalah kamar yang sama yang diceritakan dalam buku itu. Ia menatap piano di sudut ruangan, membayangkan Nyonya Elise duduk di sana, memainkan lagu Nina Bobo yang ia dengar malam sebelumnya. Ia melanjutkan membaca. Aku mencintainya, tapi aku tak bisa memaafkan pengkhianatan. Malam itu aku menutup pintu, memerintahkan penjaga untuk mengurung Arwan di ruang bawah tanah. Darahnya menetes di lantai marmer ini. Sejak hari itu, warna merah tak pernah bisa hilang. Dimas mengangkat kepalanya perlahan, menatap lantai di bawahnya. Kilatan petir dari jendela memperlihatkan noda-noda gelap yang samar, seperti bekas cairan yang terserap ke marmer. Ia menggigil, tapi rasa ingin tahunya belum reda. Ia membuka halaman terakhir. Di sana, tulisan Van Imhoff menjadi semakin tidak teratur, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Malam ini, Elise tak berhenti menangis. Ia duduk di depan piano, memohon agar aku melepaskan kekasihnya. Tapi aku menolak. Ia lalu memegang pistolku dan mengarahkannya ke dada sendiri. Suara tembakannya bergema di seluruh rumah. Darahnya mengalir ke lantai, membentuk bunga melati di tengah merah yang pekat. Aku terkunci dalam rumah yang kualirkan darahku sendiri. Aku dikutuk oleh kesalahan dan cinta yang salah. Jika ada yang membaca ini, ketahuilah, rumah ini bukan lagi milikku. Ia hidup. Ia Petir kembali menyambar, membuat Dimas terlonjak. Ia menutup buku itu cepat-cepat, napasnya memburu. Ia baru saja membaca pengakuan pribadi seorang gubernur jenderal Belanda, kisah cinta, pengkhianatan, dan kematian yang terjadi di dalam toko merah. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar lagi dari arah tangga. Kali ini langkah itu lebih cepat, lebih berat. Dimas berdiri, menatap pintu yang setengah terbuka. Pak Wiryo, panggilnya, suaranya serak. Tak ada jawaban. Lampu gantung di atas kepalanya mulai berayun pelan, padahal tak ada angin. Bayangan di dinding bergerak sendiri. Dimas menunduk ke arah meja, dan ia sadar sesuatu, buku itu masih terbuka. Tapi kini, di halaman terakhir, tinta yang tadi pudar berubah menjadi segar. Tulisan baru muncul di bawah catatan terakhir Van Imhoff. Tulisan itu tidak seperti tulisan Latin tua. Lebih gores, lebih kasar, dan jelas bukan tangan yang sama. Dia belum pergi. Dia menunggu. Dimas menatap tulisan itu, napasnya memburu.
Lalu dari arah piano, terdengar suara nada tunggal, ting, diikuti bisikan samar seorang perempuan, lirih, penuh kesedihan. Baron, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Dimas mundur perlahan, wajahnya pucat. Cermin besar di seberang ruangan bergetar halus, seperti permukaannya adalah air. Dari balik pantulan itu, sosok wanita bergaun putih muncul lagi, Nyonya Elise. Tapi kali ini wajahnya tak lagi lembut. Matanya kosong, dan darah menetes dari dadanya. Dimas menjerit pelan, berlari ke arah pintu, tapi pintu itu menutup sendiri dengan benturan keras. Ruangan bergetar. Piano berbunyi sendiri, memainkan nada-nada cepat dan kacau, seperti teriakan dari masa lalu. Buku di atas meja terbuka lagi, dan angin entah dari mana meniup halamannya hingga berhenti di tengah. Di sana tertulis satu kalimat terakhir, seperti pesan dari masa lalu untuk siapapun yang masih berani berada di rumah itu. Tak ada cinta yang berakhir tanpa darah di toko merah. Cahaya petir terakhir menerangi ruangan. Sosok Elise hilang, cermin retak, dan buku menutup dengan suara berat. Dimas berdiri gemetar, menyadari satu hal. Toko merah bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah saksi cinta yang dikutuk waktu. Dan kini, ia sudah menjadi bagian dari kisah itu. Jejak darah di lantai merah. Subuh menjelang di kota tua. Kabut tipis menyelimuti jalan-jalan basah yang masih sepi. Hanya suara langkah Dimas yang terdengar di antara batu-batu tua di halaman depan toko merah. Ia keluar dari bangunan itu dengan wajah pucat, napas tersengal, dan buku kulit tua di tangannya. Malam sebelumnya seakan mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dilupakan. Namun meski rasa takut masih menempel di dadanya, rasa ingin tahunya justru membesar, seperti nyala kecil yang tak mau padam. Ia menunggu di warung kopi tua di seberang gedung. Pemilik warung, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Sari, menatapnya dengan tatapan iba. "Mas dari toko merah, ya?" tanyanya. Dimas mengangguk pelan. Bu Sari menghela napas. "Hati-hati, Mas. Tempat itu nggak cuma punya sejarah, tapi juga punya nyawa. Banyak orang bilang, dindingnya itu menyimpan darah dan air mata." Dimas terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada kalimat terakhir di buku Van Imhoff. Tak ada cinta yang berakhir tanpa darah di toko merah. 1 jam kemudian, ia kembali ke sana bersama Pak Wiryo. Pria tua itu menatap gedung merah itu seperti menatap wajah lama yang penuh kenangan. "Masih mau lanjut, Mas Dimas?" tanyanya dengan nada berat. "Saya harus tahu, Pak. Saya sudah terlalu jauh untuk berhenti." Pak Wiryo mengangguk. Mereka masuk kembali ke dalam bangunan itu. Aroma lembab dan debu menyambut seperti napas dari masa lalu. Cahaya matahari pagi menembus kaca patri, menciptakan bayangan merah di lantai marmer. Tapi kali ini, Dimas menyadari sesuatu. Di beberapa titik, lantai itu tampak lebih gelap, bercak samar seperti noda yang tak bisa dibersihkan. "Ini bekasnya, Pak?" tanya Dimas pelan. Pak Wiryo menatap lantai itu lama. "Iya, konon dari tahun 1740 saat pemberontakan besar di Batavia. Banyak darah tumpah di sini, termasuk darah mereka yang tidak bersalah." Dimas menunduk, jari-jarinya menyentuh permukaan marmer yang dingin. "Darah siapa, Pak?" "Semua. Prajurit, budak, bahkan keluarga. Tapi yang paling membekas bukan darah perang, melainkan darah pengkhianatan." Dimas memandang Pak Wiryo, tapi pria tua itu hanya menatap kosong ke lantai, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat mata manusia biasa. Mereka berjalan menuju ruang bawah tanah, melewati koridor sempit di belakang dapur tua. Di dinding terdapat bekas-bekas goresan seperti cakaran. Bau besi karat dan lembab makin kuat. Di ujung koridor, ada pintu besi tua. Pak Wiryo mengeluarkan kunci besar dan memutarnya perlahan. Engsel pintu berderit keras saat terbuka. Ruang bawah tanah itu dingin, gelap, dan penuh batu bata merah yang lembab. Di tengah ruangan, ada lingkaran batu, seperti bekas tempat seseorang dirantai. Di sekelilingnya, noda gelap mengering menempel di lantai. "Disinilah dulu Arwan dikurung," kata Pak Wiryo lirih. "Pria pribumi yang dicintai Nyonya Elise. Ia disiksa dan dibunuh di sini oleh perintah Van Imhoff sendiri. Setelah itu, katanya suara rantainya masih sering terdengar setiap malam."
Dimas menyalakan ponselnya, merekam setiap sudut ruangan. Suara tetesan air terdengar menetes dari langit-langit batu. Namun tiba-tiba, di antara bunyi air itu, terdengar sesuatu yang lain, suara rantai diseret pelan dari arah sudut ruangan. Pak Wiryo memejamkan mata. Dia masih di sini, gumamnya. Dimas menyorotkan senter ke arah suara. Di ujung ruangan, samar-samar ia melihat siluet seorang pria dengan tubuh kurus, rantai melingkar di tangannya. Wajahnya tak jelas, hanya sepasang mata yang memancarkan cahaya redup kehijauan. Sosok itu melangkah pelan ke arah mereka, rantainya berderak. Dimas mundur ketakutan. Pak Wiryo, itu? Tenang, kata Pak Wiryo pelan, dia nggak akan menyakiti kalau kita nggak menyentuh masa lalunya. Namun saat Dimas mundur, kakinya tanpa sengaja menyentuh bekas lingkaran batu di lantai. Seketika rantai itu berhenti berderak, udara di ruangan menjadi beku. Sosok itu menatap Dimas dengan tatapan dalam, lalu terdengar suara lirih dari arah mulutnya yang tidak bergerak. Dia mengambil segalanya darahku, cintaku. Tiba-tiba dinding di belakang mereka bergetar. Dari sela batu bata, muncul cairan merah tua menetes, seperti darah yang keluar dari pori-pori bangunan. Lantai di bawah kaki mereka perlahan berubah warna menjadi merah pekat. Dimas panik, berlari ke arah tangga, tapi langkahnya terpeleset. Ketika ia menatap lantai, warna merah itu membentuk pola aneh, seperti bunga melati besar yang mekar di tengah ruangan. Pak Wiryo membantu menariknya naik. Jangan lihat ke bawah, katanya keras. Itu bukan noda, itu penanda roh yang belum tenang. Mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Begitu pintu besi tertutup, semua suara menghilang. Hening total. Dimas terengah, duduk di lantai ruang utama, tubuhnya gemetar. Pak Wiryo, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Pak Wiryo menatap lurus ke depan, wajahnya serius. Toko merah berdiri di atas tanah yang menelan terlalu banyak jiwa. Van Imhoff mungkin mendirikan rumah ini untuk kebanggaan, tapi setiap bata di sini disusun dengan rasa bersalah. Dimas masih terdiam. Matanya menatap marmer merah di bawahnya yang kini memantulkan bayangan wajahnya sendiri, namun di belakangnya, samar-samar, tampak bayangan lain. Bayangan seorang wanita bergaun putih dan seorang pria berpakaian rakyat berdiri berhadapan di tengah lantai merah. Lalu bayangan itu hilang, seolah ditelan waktu. Pak Wiryo menepuk bahu Dimas pelan. Mas Dimas, hati-hati. Semakin dalam Mas gali sejarahnya, semakin besar kemungkinan masa lalu menatap balik. Dimas mengangguk pelan, tapi pikirannya sudah jauh melayang. Ia tahu satu hal, apapun yang terjadi di rumah ini belum selesai. Dan darah yang menodai lantai merah itu belum sepenuhnya kering. Arwah sang nyonya. Malam kembali turun di kota tua, menelan langit Jakarta dalam kegelapan pekat. Lampu-lampu jalan berkelip samar, memantulkan cahaya redup ke arah sungai kecil yang melintas di depan toko merah. Bangunan tua itu kini tampak seperti menatap balik pada siapapun yang berani mendekat, sunyi, tapi hidup. Dimas duduk di ruang depan, di bawah potret besar Baron Van Imhoff yang kini tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Di tangannya, buku catatan kulit yang ditemukan semalam. Setiap kalimat di dalamnya seperti mengikat pikirannya semakin dalam ke masa lalu. Sejak kejadian di ruang bawah tanah, pikirannya tidak tenang. Ia tak bisa melupakan suara rantai, darah yang menetes dari dinding, dan tatapan mata sosok yang muncul di kegelapan. Namun yang paling menghantuinya bukan itu. Yang menghantuinya adalah Nyonya Elise. Bayangan wanita bergaun putih yang muncul di cermin, di antara nada piano dan bunga melati, kini hadir di mimpinya setiap malam. Dan malam ini, ia merasa wanita itu benar-benar ada di dekatnya. Pak Wiryo, panggil Dimas, siapa sebenarnya Nyonya Elise? Pak Wiryo menatapnya lama. Mereka berdua duduk berhadapan, ditemani lampu minyak tua di atas meja. Cahaya kuningnya menari di wajah tua sang penjaga, menyorot keriput yang dalam seperti ukiran waktu. Elise, ucap Pak Wiryo pelan, adalah istri Gubernur Jenderal Van Imhoff. Cantik, cerdas, dan lembut. Tapi cinta bisa jadi kutukan kalau ditaruh di tempat yang salah. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Dia jatuh cinta pada Arwan, penerjemah yang bekerja untuk suaminya.
Lelaki pribumi berdarah Tionghoa yang punya bakat luar biasa dalam seni dan musik. Arwanlah yang mengajari Elise memainkan lagu-lagu Jawa dan Tionghoa, sesuatu yang dianggap memalukan oleh kalangan Belanda waktu itu. Jadi hubungan mereka ketahuan? Tanya Dimas. Pak Wiryo mengangguk. Van Imhoff marah besar. Tapi bukan karena cemburu. Lebih karena takut akan kehilangan kehormatan di mata pejabat VOC. Dia memerintahkan agar Arwan ditangkap dan disiksa. Elise mencoba menghentikan, tapi gagal. Sejak malam itu, dia tak pernah keluar dari kamar ini lagi. Dimas menatap ke arah tangga yang menuju lantai 2, tepat ke kamar tempat ia menemukan piano dan buku itu. Seolah dinding merah di atas sana memanggil namanya. Setiap malam, lanjut Pak Wiryo, orang-orang dulu bilang mendengar suara piano dari lantai atas. Lagu yang sama, dimainkan berulang-ulang. Slaap kin je slaap. Dan setiap kali lagu itu berhenti, seseorang akan melihat Elise duduk di depan jendela, memandang keluar ke arah sungai, menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah lantai 2, terdengar bunyi tuts piano ditekan perlahan, 1 nada, 2, lalu 3. Dimas dan Pak Wiryo saling berpandangan. Pak, bisik Dimas. Pak Wiryo berdiri perlahan, mengambil lentera minyak. Kalau dia datang, jangan lari. Dengarkan dulu apa yang ingin dia katakan. Mereka naik ke lantai 2 bersama. Tangga kayu berderit di setiap langkah. Di ujung lorong, pintu kamar terbuka sendiri dengan suara lembut. Cahaya lentera masuk, menyorot debu yang berputar di udara. Piano tua itu kembali berdiri di tengah ruangan. Di atasnya, lagi-lagi ada setangkai melati segar. Dan di depan piano itu, duduk sosok wanita bergaun putih, rambut pirangnya terurai panjang, kulitnya pucat seperti bulan. Bahunya berguncang halus seolah sedang menangis. Elise, bisik Pak Wiryo lirih. Dia datang lagi. Dimas menatap terpaku. Sosok itu tak menoleh. Jemarinya bergerak di atas tuts, memainkan melodi lembut namun penuh duka. Dimas memberanikan diri melangkah mendekat. Nyonya Elise, apakah itu Anda? Nada piano berhenti. Wanita itu perlahan menoleh, dan untuk pertama kalinya Dimas bisa melihat wajahnya dengan jelas, cantik, namun matanya kosong, di pipinya ada bekas air mata kering. Semuanya merah, bisiknya dalam bahasa Belanda yang lembut. Semuanya berakhir dengan darah. Dimas merasa tenggorokannya kering. Saya tahu kisah Anda. Saya membaca catatan suami Anda. Wanita itu menatapnya, seolah ingin berkata banyak hal tapi terhenti di tenggorokan. Kemudian, ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah dinding di belakang piano. Dimas menoleh. Di sana, tampak seperti retakan samar membentuk garis vertikal panjang. Pak Wiryo mendekat dan mengusap debu di sana. Perlahan, dinding itu terbuka, memperlihatkan pintu rahasia dari kayu jati yang sudah pudar. Di dalamnya gelap total, tapi udara yang keluar berbau anyir, seperti tanah basah yang lama tertutup. Dimas menyalakan senter ponsel dan masuk perlahan. Di dalamnya terdapat ruangan kecil, nyaris seperti lemari besar. Di dindingnya tergantung potret wanita. Elise, masih muda, tersenyum lembut. Di bawah potret itu, ada kotak kaca berisi pistol kuno dan surat yang sudah menguning. Dimas membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisan tangannya lembut tapi gemetar. Jika ada yang membaca surat ini, ketahuilah aku tidak mati karena cinta, tapi karena rasa bersalah. Aku membunuh diriku agar darahku bisa menebus dosa yang kutinggalkan. Tapi jiwaku tetap terperangkap di sini, bersama melodi yang tak pernah selesai. Saat Dimas selesai membaca, udara di ruangan itu bergetar. Piano kembali berbunyi dari luar, meski tak ada yang menyentuhnya. Nada-nadanya cepat, seperti teriakan. Lampu lentera berkedip, lalu padam. Dalam gelap, suara perempuan terdengar lagi, kali ini jelas dan dekat. Dia masih di bawah, dia belum tenang. Dimas berbalik, tapi sosok Elise sudah tak ada. Hanya aroma melati yang tertinggal. Di cermin besar di seberang ruangan, terlihat pantulan Elise berjalan menjauh, ke arah tangga bawah tanah. Dimas menatap Pak Wiryo. Kita harus turun lagi, katanya pelan. Pak Wiryo hanya menatap dengan mata sayu.
Itu yang dia inginkan. Tapi hati-hati, Mas Dimas. Kadang roh yang meminta pertolongan bukan selalu ingin bebas. Lalu mereka berdua melangkah menuju kegelapan, mengikuti jejak melati yang jatuh satu persatu di lantai merah, menuju rahasia yang selama berabad-abad dikubur di bawah toko merah. Ritual tengah malam. Hujan deras kembali mengguyur Jakarta malam itu. Petir menyambar di kejauhan, menggema di antara bangunan tua kota tua yang seakan bernyanyi dalam kesunyian. Toko merah berdiri megah dalam kegelapan, tembok merahnya basah, memantulkan cahaya lampu jalan seperti darah yang baru tumpah. Dimas dan Pak Wiryo berdiri di depan pintu utama. Keduanya berdiam lama sebelum melangkah masuk. Setelah kejadian di lantai 2, setelah suara Elise muncul dan pintu rahasia terbuka, Dimas tahu bahwa semua ini tidak lagi sekadar riset sejarah. Ia kini bagian dari kisah itu. Dan malam ini, ia bersiap untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, ritual untuk memanggil arwah. Mas yakin masih mau lanjut? Tanya Pak Wiryo lirih, menatap ke dalam kegelapan bangunan. Saya harus, Pak, jawab Dimas mantap. Kalau Elise dan Arwan masih terjebak, saya mau tahu kenapa. Dan kalau bisa saya mau bebaskan mereka. Pak Wiryo mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus lakukan seperti dulu orang tua saya ajarkan. Jangan salah langkah, jangan salah kata. Di tempat ini, waktu dan dunia tidak selalu berjalan di jalurnya. Mereka masuk. Suara pintu besar menutup di belakang terdengar seperti napas panjang yang berat. Di ruang utama, meja besar sudah disiapkan. Di atasnya, ada lilin-lilin tua yang dinyalakan, dupa, air bunga, dan satu benda yang menarik perhatian Dimas, sebuah cermin kecil berbingkai emas. Bentuknya sama seperti cermin besar di lantai 2. Cermin itu jembatannya, jelas Pak Wiryo. Antara kita dan mereka. Kalau arwahnya mau bicara, dia akan muncul lewat pantulan itu. Dimas menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Pak Wiryo mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, diiringi bau dupa yang menebal. Lilin-lilin bergoyang meski tak ada angin. Suara hujan di luar terdengar semakin jauh, seolah mereka terpisah dari dunia luar. Perlahan, suara lain muncul, samar, seperti bisikan perempuan yang datang dari dinding. Dimas menatap cermin. Di dalamnya, bayangan mereka berdua mulai memudar, berganti dengan ruangan lain. Ia melihat lantai yang sama, tapi lebih bersih, lebih terang, seperti masa lalu yang hidup kembali. Tiba-tiba, dari dalam pantulan, tampak seorang wanita bergaun putih berjalan perlahan. Elise. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Ia berhenti di depan cermin, menatap lurus ke arah Dimas. Baron, suaranya lembut, namun menggema seperti dari dasar sumur. Kau kembali? Dimas tertegun. Aku bukan Baron. Aku Dimas. Aku hanya ingin membantu. Wanita itu menatapnya lama. Lalu dari belakangnya muncul bayangan lain, sosok pria kurus dengan rantai di tangan, Arwan. Matanya penuh amarah. Tidak ada bantuan bagi yang sudah mati, katanya dengan suara serak. Yang hidup tidak boleh mencampuri dendam yang belum selesai. Tiba-tiba lilin-lilin padam bersamaan. Ruangan menjadi gelap total. Dimas hanya bisa mendengar napasnya sendiri dan suara rantai yang berderak di sekitarnya. Ia mencoba menyalakan senter ponsel, tapi layar hanya menampilkan bayangan wajah Elise dan Arwan, seperti menempel di balik kaca. Pak Wiryo, seru Dimas panik. Aku di sini, Mas. Tapi suaranya terdengar jauh, seperti dari dalam sumur. Lalu cermin di depan mereka retak. Retakan kecil menjalar cepat, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Dari sela-sela retakan itu, keluar kabut merah, kabut yang berputar di udara, membentuk sosok manusia. Elise berdiri di depan mereka, kini nyata, bukan pantulan. Matanya basah, tapi suaranya penuh putus asa. Dia tak membiarkanku pergi, bisiknya. Rumah ini menahanku. Rumah ini hidup. Dimas bergetar. Siapa yang menahanmu? Van Imhoff, jawabnya. Jiwanya tertinggal di sini, terperangkap di setiap dinding merah yang dia bangun dengan darah dan penyesalan. Cahaya lilin menyala lagi tiba-tiba, seolah menyala sendiri. Di dinding belakang, muncul bayangan besar seorang pria tinggi berpakaian kolonial.
Wajahnya gelap, tapi mata birunya menatap tajam. Bayangan itu menggeram pelan. Dia tidak boleh pergi. Dimas memandang ke arah bayangan itu. Baron van Imhoff? Tak ada jawaban, hanya suara keras seperti pintu dibanting. Lalu semua lilin padam lagi. Dalam gelap, Dimas merasa sesuatu menyentuh bahunya, dingin, berat, seperti tangan yang tak memiliki daging. Mas Dimas! Jangan jawab apapun, teriak Pak Wiryo dari arah yang tak terlihat. Dia mencoba menukar jiwa. Dimas menggigit bibir, menahan rasa takut. Lalu ia ingat surat Elise di balik potret. Aku membunuh diriku agar darahku bisa menebus dosa yang kutinggalkan. Ia menatap ke arah Elise. Kalau jiwamu terjebak karena dia, lawanlah. Ini waktumu. Elise menatapnya, lalu perlahan menatap ke arah bayangan Van Imhoff. Dari tubuhnya keluar cahaya lembut berwarna putih. Piano di lantai 2 tiba-tiba berbunyi sendiri, memainkan lagu Slaap Kindje Slaap dalam tempo cepat, semakin keras, hingga dinding bergetar. Van Imhoff menjerit, suara berat dan dalam, seperti besi beradu. Lantai bergetar, dinding retak, dan cermin di atas meja pecah berkeping-keping, melepaskan kilatan cahaya. Elise menatap Dimas terakhir kali dan berbisik, "Terima kasih, aku bebas." Cahaya putih menyelimuti ruangan sekejap, lalu semuanya kembali gelap. Ketika Dimas membuka matanya, ia sudah berbaring di lantai. Pak Wiryo menatapnya dengan wajah lelah. Lilin-lilin padam, dan cermin kecil di meja pecah menjadi debu. "Sudah selesai?" tanya Dimas dengan suara serak. Pak Wiryo hanya mengangguk pelan. "Mungkin. Tapi kalau kita salah, berarti yang keluar tadi bukan hanya Elise." Mereka menatap ke arah tangga. Dari atas, terdengar bunyi langkah pelan, bukan manusia, tapi sesuatu yang berjalan tanpa bentuk, tanpa bayangan. Piano kembali berbunyi, satu nada, dua nada, lalu berhenti. Malam itu, Dimas sadar, ritual mereka memang berhasil membuka tabir masa lalu, tapi juga membuka gerbang antara dunia yang tak seharusnya bersentuhan. Dan di Toko Merah, waktu sudah tidak berjalan seperti biasa lagi. Kembali ke tahun 1740. Subuh belum juga datang. Hujan telah berhenti, namun langit di atas kota tua tetap gelap. Udara lembab bercampur dengan aroma tanah dan kayu tua dari dalam Toko Merah. Dimas duduk bersandar di dinding, matanya menatap kosong ke arah pintu besar yang tadi malam berguncang karena ritual. Lilin-lilin telah padam, dan hanya sisa asap dupa yang masih melingkar pelan di udara, menebar wangi yang menenangkan namun sekaligus menyesakkan dada. Pak Wiryo berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke arah sungai. "Mas Dimas, sebaiknya kita keluar sebentar. Biarkan tempat ini tenang," katanya perlahan. Namun Dimas tidak bergerak. Kepalanya berat, pikirannya melayang antara sadar dan tidak. Entah karena kelelahan, atau karena efek dari apa yang mereka lakukan tadi malam. Ia memejamkan mata sebentar, dan dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Tidak ada lagi aroma dupa, tidak ada lagi suara kendaraan dari kejauhan. Ia membuka mata, dan mendapati dirinya berdiri di ruangan yang sama, namun Toko Merah tampak berbeda. Dindingnya bersih, mengilap, berwarna merah muda-muda seperti baru dicat. Lampu minyak tergantung di langit-langit, dan dari luar terdengar derap kaki kuda serta suara pedagang yang berbicara dalam bahasa Belanda dan Melayu. Dimas tertegun. Ia keluar ke beranda. Jalanan di depannya kini dipenuhi orang-orang dengan pakaian abad ke-18, serdadu VOC, pedagang, dan warga pribumi yang menunduk setiap kali kereta kuda lewat. Di kejauhan, terlihat bendera Belanda berkibar di menara. "Aku, kembali ke masa lalu," bisiknya tak percaya. Ia mencoba kembali masuk, tapi suara langkah sepatu terdengar dari belakang. Seorang pria tinggi dengan mantel kolonial menatapnya tajam. "Kau siapa? Mengapa berkeliaran di rumah gubernur?" Suaranya berat, penuh wibawa. Dimas membeku. Ia mengenal wajah itu dari potret di dinding, Baron van Imhoff. Baron menatapnya curiga. "Kau pelayan baru? Dari mana asalmu?" Saya, dari luar Batavia, Tuan," jawab Dimas gugup. Ia sadar, jika mengaku hal yang aneh, bisa-bisa ia dianggap mata-mata atau orang gila. Baron mengangguk pelan. "Kalau begitu, bantu urus persiapan.
Malam ini akan ada jamuan penting. Dan jangan masuk ke kamar Nyonya tanpa izin. Mengerti? Dimas hanya mengangguk. Baron pergi, meninggalkannya dengan langkah berat. Hatinya berdegup cepat. Ia benar-benar berada di masa lalu, di tahun yang sama dengan angka di buku 1740. Malam datang dengan cepat. Rumah itu berubah megah. Lilin-lilin menyala di setiap ruangan, aroma anggur dan bunga melati mengisi udara. Musik lembut terdengar dari ruang tengah. Dimas bersembunyi di balik tiang besar, memperhatikan dari jauh. Di tengah ruangan, berdiri Nyonya Elise, anggun dalam gaun putih gading, senyumnya menawan, namun matanya tampak murung. Di sebelahnya, Baron van Imhoff berdiri dengan tegak, menyapa tamu-tamunya, pejabat VOC, pedagang, dan perwira Belanda. Dimas memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Ia tahu apa yang akan terjadi malam ini, pengkhianatan, kematian, dan darah. Tapi bagaimana caranya menghentikan sesuatu yang sudah menjadi sejarah? Musik berhenti. Elise berpamitan kepada tamu-tamu, lalu berjalan ke arah taman belakang. Dimas mengikuti diam-diam. Di bawah pohon asam besar, seseorang menunggu, seorang pria berpakaian sederhana, wajahnya teduh, dan matanya tajam. Arwan. Mereka berdua saling menatap lama, lalu Elise memegang tangan Arwan dengan lembut. Aku tak bisa lagi tinggal di sini, bisik Elise dalam bahasa Melayu yang patah-patah. Malam ini, aku ingin pergi bersamamu. Arwan menggeleng. Kita tak bisa. Orang-orang VOC mencurigai aku. Kalau mereka tahu, kau akan dihukum. Aku tak peduli. Elise menatapnya dengan air mata. Lebih baik aku mati daripada hidup dalam penjara yang penuh kebohongan. Dimas menelan ludah. Ia tahu ini momen terakhir mereka sebelum tragedi terjadi. Tapi sebelum sempat berpikir, suara langkah berat terdengar dari arah rumah. Baron muncul dengan wajah marah, diikuti dua prajurit VOC. Elis, suaranya menggelegar. Jadi benar kau mempermalukan namaku. Elise mundur, wajahnya pucat. Van Imhoff, dengarkan aku. Cukup, teriaknya. Ia menatap Arwan dengan mata membara. Tangkap orang ini. Prajurit bergerak cepat. Arwan melawan, tapi kalah jumlah. Salah satu prajurit memukul kepalanya dengan gagang senjata. Elise berteriak, mencoba menahan, namun Baron menepis tangannya kasar. Dia akan dihukum mati, ucap Baron dingin. Dan kau akan menyaksikannya sendiri, agar tahu harga pengkhianatan. Dimas maju selangkah, tak tahan melihat itu. Tapi tubuhnya kaku, seperti udara di sekitarnya menahannya. Ia ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia di sekelilingnya mulai bergetar samar, seolah waktu menolak keberadaannya di sana. Ia menyaksikan Arwan diseret ke ruang bawah tanah, sementara Elise jatuh berlutut, menangis histeris. Baron berjalan pergi tanpa menoleh, wajahnya membeku dalam kebencian. Waktu melompat cepat, Dimas tak tahu bagaimana. Kini ia melihat Elise di kamarnya, duduk di depan piano, memegang pistol kecil di tangannya. Suaranya bergetar, berdoa dalam bahasa Belanda, lalu menekan pelatuk. Suara tambakan memecah malam. Dimas menutup wajahnya. Ia tahu semuanya sudah terjadi, seperti yang ditulis di buku. Namun kali ini, ia mendengar sesuatu yang tidak pernah dicatat dalam sejarah. Setelah tembakan itu, terdengar suara tangisan pria. Arwan, yang entah bagaimana berhasil melepaskan diri dari rantainya, berlari ke kamar Elise hanya untuk menemukan tubuh kekasihnya tergeletak. Ia menjerit, memeluk Elise, darah mengalir di tangannya. Kalau kau pergi, aku ikut. Ia mengambil pisau kecil di meja dan menancapkannya ke dadanya sendiri. Dimas tertegun. Air mata menetes tanpa sadar. Ia menyaksikan dua jiwa itu mati dalam pelukan. Saat itu juga, seluruh ruangan bergetar, dinding-dinding merah mulai retak, dan langit di luar berubah menjadi merah pekat. Baron van Imhoff muncul di ambang pintu, menatap mereka. Untuk sesaat, wajah kerasnya berubah. Ia berlutut, gemetar. Apa yang telah kulakukan? Namun terlambat. Lantai di bawah mereka memercik darah, menelan tubuh Elise dan Arwan ke dalamnya, meninggalkan noda merah yang tak pernah hilang.
Dimas menjerit, dan dunia di sekelilingnya mulai kabur, berputar cepat, lalu gelap. Saat ia membuka mata, ia sudah kembali ke masa kini. Toko merah kembali sunyi, berdebu, dan remang. Namun lantai tempat ia berdiri kini berwarna merah tua, dan di tengahnya, mekar satu bunga melati segar. Dimas berlutut, menyentuhnya dengan tangan gemetar. Suara lembut terdengar dari udara di sekitarnya, suara Elise, penuh kedamaian. Terima kasih, kini kami bisa tenang. Namun sebelum Dimas bisa tersenyum lega, dari ujung ruangan terdengar langkah lain, berat, mantap, dan dingin. Ia menoleh. Di bawah cahaya lampu minyak yang bergetar, berdiri sosok berpakaian kolonial, Baron van Imhoff. Wajahnya pucat, matanya tajam menatap Dimas. Kau membuka gerbang yang tak seharusnya dibuka, katanya perlahan. Sekarang, akulah yang belum bebas. Kebenaran yang terkubur. Malam kembali turun di kawasan kota tua. Hujan gerimis menetes perlahan di depan bangunan toko merah yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu jalan berpenda redup, menambah kesan bahwa waktu di tempat itu berjalan lambat, seperti enggan meninggalkan rahasia masa lalu yang masih mengendap di dinding-dinding bata. Dimas duduk di lantai ruang utama, tubuhnya masih gemetar. Nafasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia baru saja kembali dari masa lalu, atau entah apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang jelas, apapun itu terasa nyata. Terlalu nyata untuk sekadar mimpi atau halusinasi. Di hadapannya, Pak Wiryo datang membawa lentera kecil. Cahaya kuningnya membuat bayangan di wajahnya menari-nari aneh. Mas Dimas, katanya pelan, kamu sudah lihat semuanya, ya? Dimas menatapnya lekat. Pak, semua itu sungguhan? Saya benar-benar kembali ke tahun 1740. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap ke sekeliling ruangan seakan memastikan sesuatu, lalu duduk di hadapan Dimas. Apa yang Mas lihat bukan cuma masa lalu, katanya perlahan. Itu adalah kenangan yang terjebat. Toko merah ini bukan cuma bangunan. Ia seperti cermin raksasa yang menyimpan segala yang pernah terjadi di dalamnya. Dan tadi malam, Mas sudah membuka cerminnya. Dimas terdiam. Di kepalanya, suara Elise dan Arwan masih bergema, begitu pula tatapan tajam Van Imhoff di detik terakhir. Tapi Pak, katanya kemudian, kenapa mereka semua bisa terjebak di sini? Bukankah mereka sudah mati ratusan tahun lalu? Pak Wiryo menarik napas panjang. Tidak semua jiwa bisa pergi dengan tenang, Mas. Ada yang terikat karena dendam, karena rasa bersalah, atau karena kutukan. Kutukan? Dimas menatapnya curiga. Maksud Bapak? Pak Wiryo menatapnya tajam, seolah menimbang sesuatu yang berat. Lalu ia berdiri dan berjalan ke arah dinding sebelah barat, di mana terdapat papan kayu tua yang menutupi sebuah lubang kecil. Ia melepas papan itu perlahan, dan di baliknya terlihat tangga batu yang menurun ke ruang bawah tanah. Mas ikut saya, katanya singkat. Mereka menuruni tangga satu persatu. Udara di bawah sana lembab dan berbau besi tua. Lentera di tangan Pak Wiryo bergetar karena angin dari bawah. Akhirnya mereka sampai di sebuah ruang gelap, dengan tembok batu dan langit-langit rendah. Di tengah ruangan terdapat peti kayu besar, tertutup kain hitam dan di atasnya tertulis sebuah nama, Johan van Imhoff. Dimas membeku. Ini, makamnya? Pak Wiryo mengangguk pelan. Tidak sepenuhnya. Ini hanya jasadnya. Rohnya masih berkeliaran di atas. Dimas menatap peti itu, lalu berkata dengan suara pelan, Pak, Bapak dari tadi seolah tahu banyak tentang semua ini. Siapa sebenarnya Bapak? Pak Wiryo menunduk lama. Kemudian, dengan suara berat ia berkata, nama lengkap saya Wiryo Arwan. Keturunan dari Arwan yang Mas lihat di masa lalu. Dimas tertegun. Jadi, Arwan dan Elise benar-benar nyata. Mereka bukan legenda, jawab Pak Wiryo lirih. Arwan adalah leluhur saya. Dia bukan budak biasa. Dia orang Jawa yang dijadikan pengawal pribadi Van Imhoff, tapi juga kekasih rahasia Nyonya Elise. Ketika mereka dibunuh, darah mereka menodai lantai rumah ini. Van Imhoff menyesal, tapi penyesalannya berubah menjadi obsesi. Sebelum ia mati, ia menulis mantra dalam bahasa Latin di dinding ruang bawah tanah ini.
Ia ingin memastikan rohnya tetap tinggal untuk menjaga Elise, tapi justru ia mengutuk dirinya sendiri. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, kutukan itu yang membuat toko merah menjadi seperti sekarang. Pak Wiryo mengangguk. Setiap malam tertentu, terutama saat hujan deras dan bulan hilang dari langit, roh-roh mereka bangun. Arwan, Elise, dan Van Imhoff terjebak dalam lingkaran dendam. Mereka hidup dalam bayangan waktu yang tak pernah selesai. Dimas menelan ludah. Kalau begitu, kenapa Bapak bantu saya membuka cermin itu? Pak Wiryo memandangi peti kayu itu lama. Karena saya ingin mengakhiri kutukan ini, Mas. Saya sudah mencoba bertahun-tahun. Tapi hanya seseorang dari luar garis keturunan yang bisa menembus batasnya. Dan setelah membaca tulisan Mas Dimas di kampus, saya tahu Mas adalah orangnya. Kenapa saya? Karena Mas Dimas tidak percaya pada tahayul. Karena Mas melihat sejarah sebagai kebenaran, bukan sekadar cerita mistik. Itu yang dibutuhkan toko merah, seseorang yang bisa melihat kenyataan di balik legenda. Hening sesaat. Hanya bunyi air menetes dari langit-langit yang terdengar. Dimas menatap peti kayu itu lama. Kalau kita buka, apa yang terjadi? Pak Wiryo menatapnya tajam. Kalau kita buka, Mas akan lihat siapa sebenarnya Van Imhoff. Dengan tangan gemetar, Dimas menyentuh penutup peti. Suhu di ruangan mendadak turun drastis. Nafas mereka keluar seperti uap. Ia menarik kain hitam itu perlahan, dan peti terbuka, tapi yang terlihat bukan tulang, melainkan cermin besar yang sama seperti di lantai 2. Dimas mundur terkejut. Ini bukan jasad? Pak Wiryo mengangguk. Tidak. Ini penjara. Cermin itu bergetar, dan dari permukaannya muncul bayangan wajah Van Imhoff. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya, wajahnya pucat, matanya biru dingin, dan bibirnya bergerak pelan. Arwan, cucuku, suaranya berat dan bergema. Akhirnya kau datang. Pak Wiryo melangkah maju. Aku bukan lagi pelayanmu, Van Imhoff. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Tidak ada akhir bagi yang berdosa, jawab suara itu. Darahmu masih sama. Dosa keluargamu masih sama. Cermin itu bergetar makin kuat, dan dari permukaannya keluar tangan hitam besar seperti bayangan. Dimas menarik Pak Wiryo mundur, tapi tangan itu menembus udara dan hampir menyentuh mereka. Lentera di tangan Pak Wiryo padam seketika. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Dimas mendengar suara napas berat di telinganya. Dimas? Ia menoleh cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Lalu suara lain, kali ini dari balik cermin. Kau yang membebaskanku. Maka kau juga yang harus menggantikanku. Tiba-tiba ruangan bergetar keras. Batu-batu dari dinding berjatuhan, dan dari cermin muncul kabut pekat yang berputar seperti pusaran air. Pak Wiryo berteriak, Mas Dimas, keluar. Sekarang? Dimas mencoba berlari ke tangga, tapi kakinya terseret ke belakang oleh pusaran itu. Ia berpegangan pada batu, tapi kekuatannya tak sebanding. Pak Wiryo menarik tangannya, berusaha menahannya, tapi arus kabut semakin kuat. Pak, jangan lepaskan. Maafkan saya, Mas, teriak Pak Wiryo. Kalau Mas ikut terseret, semuanya akan terulang lagi. Dengan sisa tenaga, Pak Wiryo mendorong Dimas ke arah tangga, lalu dirinya sendiri tersedot ke dalam cermin. Dalam sekejap, kabut berhenti. Ruangan kembali hening. Dimas terjatuh di lantai, terengah-engah. Lentera menyala lagi dengan sendirinya, menyorot ke arah cermin. Kini permukaannya tenang, tapi di dalamnya tampak bayangan Pak Wiryo dan Van Imhoff berdiri berhadapan dalam ruang tak nyata. Suara lirih terdengar dari balik kaca. Segala yang dikubur tidak selalu mati, kadang, ia hanya menunggu untuk dipanggil. Cermin itu retak perlahan, membentuk pola seperti mata yang sedang terbuka. Dan malam itu, Dimas tahu, kutukan toko merah belum berakhir. Gerbang terakhir toko merah. Fajar belum datang ketika Dimas membuka matanya. Udara di dalam toko merah terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak kasat mata. Hujan semalam telah berhenti, namun aroma tanah basah dan debu tua masih melekat kuat di udara. Ia duduk perlahan, matanya menatap tangga batu yang menuju ruang bawah tanah.
Tempat terakhir ia melihat Pak Wiryo sebelum sosok tua itu tersedot ke dalam cermin bersama roh Van Imhoff. Semua terasa sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara dari luar, suara burung atau kendaraan, seakan tidak bisa menembus dinding merah bangunan itu. Dimas mencoba berdiri, tubuhnya lemah tapi pikirannya jernih. Ia tahu satu hal pasti, kutukan toko merah belum berakhir. Ia melangkah ke arah meja besar di ruang tengah. Di atasnya tergeletak buku catatan tua milik Pak Wiryo, terbuka di halaman terakhir. Tulisan tangannya yang tergesa terbaca samar. Jika aku tak kembali, bakarlah cerminnya. Jangan biarkan gerbang tetap terbuka. Dimas menelan ludah. Tulisannya berhenti di situ, tinta menetes seperti air mata. Ia menatap ke arah tangga yang menuju ruang bawah tanah, dan tanpa ragu lagi, ia menyalakan lentera, lalu turun kembali ke sana. Setiap langkah terasa berat. Suhu udara menurun, napasnya tampak seperti asap. Semakin ia turun, semakin ia merasa seperti memasuki dunia lain. Begitu sampai di dasar, ia menemukan ruangan itu persis seperti semalam, kecuali satu hal, cermin besar itu kini memantulkan bayangan yang berbeda. Bukan bayangannya sendiri, melainkan ruang yang sama tapi dalam kondisi lain, lebih terang, lebih hidup. Di dalam pantulan itu, tampak Pak Wiryo berdiri dengan wajah lelah, sementara di depannya, Van Imhoff berdiri tegap dalam mantel kolonialnya, memegang tongkat panjang dengan ujung perak. Pak Wiryo, seru Dimas, tapi suaranya tidak menembus kaca. Pak Wiryo menatap ke arah cermin, seolah tahu Dimas sedang memperhatikannya. Ia menggeleng pelan, lalu menatap Van Imhoff lagi. Aku datang bukan untuk membalas dendam, katanya tegas. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini. Van Imhoff tertawa pelan. Mengakhiri? Tidak ada akhir bagi dosa yang diwariskan. Kau pikir kau bisa menebus darah yang telah menodai rumah ini? Ia menepukkan tongkatnya ke tanah, dan ruangan di balik cermin bergetar hebat. Dimas memundurkan langkah, namun sorotan matanya tak lepas dari pantulan itu. Ia melihat bayangan Elise muncul di belakang Van Imhoff, berdiri kaku, seperti boneka tanpa jiwa. Elise, kata Van Imhoff dengan suara berat, lihatlah, pengkhianat keturunan kekasihmu datang untuk menghancurkan rumah kita. Elise memandangnya lama, lalu menatap Pak Wiryo. Matanya berkaca-kaca. Dia bukan pengkhianat, bisiknya pelan. Dia hanya ingin memulihkan yang pernah rusak. Van Imhoff mendesis, wajahnya berubah pucat, matanya menyala biru. Kau masih membelanya, bahkan setelah aku memberimu segalanya. Ia mengangkat tongkatnya, dan dari tanah di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan hitam, bentuk prajurit VOC tanpa wajah, bersenjata, berbaris melingkar. Pak Wiryo menatap ke arah Elise. Kau masih bisa pergi? Dimas sudah membuka jalanmu. Jangan biarkan rohmu terikat lagi. Elise menggeleng. Aku tidak bisa. Aku bagian dari rumah ini. Tapi kamu bisa mengakhirinya. Dimas berteriak dari luar cermin, Pak, hancurkan cerminnya. Sekarang, Pak Wiryo menatapnya, seolah mendengar. Ia memejamkan mata, mengangkat tangan, dan mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang sama dengan ritual malam itu. Cahaya putih muncul dari telapak tangannya, menembus permukaan tanah. Bayangan-bayangan hitam mendesis, terbakar perlahan. Van Imhoff meraung, suaranya menggema sampai ke sisi Dimas. Tidak, aku penguasa rumah ini. Kalian tidak bisa menghapusku. Tiba-tiba dari cermin, keluar semburan api biru, panasnya terasa sampai ke kulit Dimas. Ia menutupi wajahnya, tapi tidak mundur. Dengan tangan gemetar, ia meraih lentera dan menjatuhkannya ke arah cermin. Api menjalar cepat di lantai, membakar kain dan udara di sekitarnya. Cermin bergetar hebat. Permukaannya berubah seperti air mendidih. Di dalam pantulan, Van Imhoff menjerit kesakitan, tubuhnya terurai menjadi abu, sementara Elise menatap Pak Wiryo dan tersenyum untuk terakhir kali sebelum lenyap menjadi cahaya putih. Ledakan besar mengguncang ruangan. Pecahan kaca beterbangan, dan Dimas terdorong ke belakang, menabrak dinding batu. Dunia sekitarnya berputar, lalu gelap. Saat Dimas membuka mata, ia berada di luar toko merah. Langit sudah terang, matahari pagi menembus awan tipis. Di sekelilingnya,
Beberapa warga berdiri bingung, menatap bangunan yang kini berasap tipis dari jendelanya. Dimas bangkit perlahan. Toko merah tetap berdiri, tapi aura menyeramkan yang dulu menyelimutinya kini hilang. Dindingnya tampak lebih terang, seolah warna merahnya benar-benar kembali menjadi warna cat, bukan darah. Di tangannya, ia menemukan sesuatu yang terjatuh dari sakunya, buku catatan Pak Wiryo. Di halaman terakhir, tulisan baru muncul, seolah ditulis dari dunia lain. Kutukan sudah berakhir. Jagalah kisah ini, jangan biarkan ia hilang. Dimas menatap tulisan itu lama. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tahu Pak Wiryo telah berkorban agar toko merah bisa kembali tenang. Namun tiba-tiba, dari arah bangunan, terdengar bunyi piano tua, satu nada, lalu berhenti. Ia tersenyum tipis. "Elis," bisiknya. "Kau bebas sekarang." Ia berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum menyeberang jalan, ia menoleh sekali lagi. Di jendela lantai 2, dalam pantulan sinar matahari, tampak dua sosok samar berdiri berdampingan, Elise dan Arwan, menatapnya dengan senyum tenang, sebelum menghilang perlahan bersama cahaya pagi. Dan di bawah jendela itu, di antara debu yang berkilau, tampak tulisan samar seperti tergores di bata merah. "Cinta tidak mati. Ia hanya menunggu waktu untuk dimaafkan." Toko merah kembali menjadi museum yang tenang, menyimpan rahasia yang tak semua orang bisa pahami. Bagi dunia, ia hanyalah bangunan tua di tepi kali besar. Tapi bagi Dimas, toko merah adalah saksi bahwa antara cinta, dosa, dan sejarah, selalu ada gerbang yang tak boleh dibuka dua kali. Dan kini, gerbang itu akhirnya tertutup untuk selamanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam terakhir di toko merah. Kini bangunan itu tampak damai, menjadi museum bersejarah yang ramai dikunjungi wisatawan. Mereka berfoto di depan dinding bata merah, tersenyum tanpa tahu bahwa di balik warna merah itu pernah tersimpan kisah cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang menelan jiwa-jiwa tak berdosa. Dimas sering kembali ke sana, duduk diam di sudut ruangan tempat dulu ia melihat cermin besar itu berdiri. Ia menjadi kurator kehormatan museum, memastikan setiap peninggalan di dalamnya tetap terjaga. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Setiap kali hujan turun, ia bisa mendengar samar-samar denting piano tua dari lantai 2, lembut, penuh kerinduan, memainkan lagu yang sama. Slaap kinje slaap. Ia tahu, di antara udara lembab dan aroma melati yang sesekali muncul tanpa sebab, Elise dan Arwan masih ada, bukan untuk menghantui, tapi menjaga. Mereka bukan lagi roh penasaran, melainkan bagian dari sejarah yang hidup, mengingatkan siapapun yang melangkah ke sana bahwa cinta sejati bahkan mampu menembus batas kematian dan waktu. Dan setiap kali Dimas menatap tembok merah itu, ia teringat pesan terakhir Pak Wiryo yang tertulis di buku. Sejarah tidak selalu tercatat di kertas, kadang ia hidup di dinding, di udara, dan di hati orang yang mau mendengarnya. Toko merah kini bukan lagi rumah kutukan. Ia adalah saksi bahwa setiap dosa bisa ditebus, setiap kisah bisa dimaafkan. Dan setiap cinta, meski terkubur dalam darah dan waktu, akan selalu menemukan jalannya pulang.